Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KONES 27MY akan memaparkan tentang orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Sudahkah Anda memahami 3 kelompok kategori beresiko tersebut? Karenanya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita mempelajari perbedaan antara OTG, ODP, dan PDP, kita perlu mengetahui pemeriksaan yang diperlukan untuk kelompok yang beresiko tersebut. Pemeriksaan tersebut adalah Rapid Test dan Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Rapid Test dapat digunakan untuk mendeteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR. Pemeriksaan rapid test hanya merupakan deteksi awal. Hal ini disebabkan karena pada pemeriksaan rapid test belum tentu dapat menunjukkan adanya pembentukan antibodi pada seseorang yang baru saja terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah seseorang tersebut positif atau negatif COVID-19 dengan menggunakan RT-PCR. RT-PCR ini merupakan tes yang menggunakan sampel cairan dari saluran pernapasan bawah untuk mendeteksi adanya asam nukleat novel coronavirus 19. Berikut ini adalah kelompok yang beresiko terpapar COVID-19. Kelompok pertama adalah orang tanpa gejala. Pada kelompok ini, seseorang tidak mempunyai tanda dan gejala apapun, akan tetapi beresiko untuk tertular COVID-19 karena mempunyai riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Berbeda dengan orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan mempunyai gejala berupa demam atau riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius, disertai dengan gangguan sistem pernapasan berupa pilek, batuk, sakit tenggorokan, maupun sesak napas, serta mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 pada 14 hari sebelum munculnya gejala. Pada tingkat berikutnya yaitu pasien dalam pengawasan. Pada kelompok ini dapat ditemukan demam atau riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius, gangguan sistem pernapasan, dan riwayat kontak kasus konfirmasi COVID-19 pada 14 hari sebelum munculnya gejala. Pada kelompok ini dapat ditemukan pula infeksi saluran pernapasan akut. Pada 3 kelompok beresiko ini dilakukan pemeriksaan rapid test dan juga RT-PCR. Untuk kelompok yang sudah dinyatakan positif dengan pemeriksaan RT-PCR dinyatakan sebagai konfirmasi COVID-19. Setelah mengetahui klasifikasi dari kelompok yang beresiko, kita dapat melakukan tata kelola karantina yang sesuai berdasarkan klasifikasi. Berikut ini adalah skema tata kelola karantina dari masing-masing klasifikasi. Demikianlah pemaparan tentang orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan, serta tata kelola yang sesuai dengan masing-masing kelompok. Terima kasih. Sumber referensi ini dapat pula Anda gunakan untuk mengetahui kondisi terkini terkait COVID-19 di Indonesia.